membentuk sesuatu dengan tetap sabar melihat prosesnya sampai dia benar-benar sempurna. Inilah sekarang orang yang tidak sabar untuk melihat proses. Dia maunya seperti sesuatu yang bim salah bim abrakadabra. Semuanya mau cepat saja karbitan. Sedangkan pisang saja kalau masaknya tidak melalui proses, diambil pisang hijau dikarbit bergumpal-gumpal, diambil jeruk yang hijau dikarbit, warnanya kuning juga, tapi manisnya tak terasa. Manusia dengan gajah sama usianya. Gajah 60 tahun, manusia pun 60 tahun. Tapi beda. Gajah begitu lahir, keluar dari perut ibunya langsung berdiri sempoyongan dan bisa berlari. Tapi manusia ada proses merangkak, ada proses tengkurap, ada proses tegak berdiri, ada proses berjalan, ada proses tertatih-tatih, ada proses berjalan kencang. Kenapa manusia begitu perlu waktu yang lama untuk menuju ila haddit tamam? Karena manusia disiapkan untuk menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka melewati proses ini mesti memang dengan penuh kesabaran. Suatu ketika Ustaz Abdul Somad sebelum berangkat ke Mesir, pelatihan bahasa Arab 2 bulan di Jakarta. Hari Sabtu, hari Ahad libur. Rasanya bosan kalau cuma duduk-duduk saja di asrama. Akhirnya kami pun jalan-jalan. 4-5 orang jalan-jalan keliling Jakarta. Keempat-empatnya dari luar Jakarta dan belum pernah ke Jakarta. Jadi kita naik apa? Yang paling irit Metro Mini. Akhirnya naik di mana kita bisa melihat plaza, kita akan turun. Karena kita sangka kalau plaza pasti mall. Akhirnya berhenti di Plaza Jakarta. Naik ke atas, rupanya kantor. Ketika kami sedang keliling jalan-jalan, salah satu dari teman saya duduk di atas kursi. Yang lain terus berjalan, saya lihat dia duduk di atas kursi. Kami pun mundur lagi ke belakang, saya tanya, "Kamu kenapa duduk di atas kursi ini?" "Coba lihat ke belakang, Mat," kata dia. Coba lihat ke belakang. Waktu itu dia manggil Mat aja, belum manggil Ustaz. Coba lihat ke belakang. Saya lihat di belakang tertulis harga kursi jati 15 juta. Terus apa hubungannya? Ya paling enggak seumur hidup pernah duduk di kursi harga 15 juta. Orang betapa ingin duduk di atas kursi jati harga 15 juta. Tapi orang tidak pernah tahu bagaimana proses kursi itu bisa sampai ke Plaza Jakarta. Dia adalah sebatang kayu yang tumbuh dari batang kayu yang hijau yang kecil bertunas, lalu kemudian menjadi batang kayu yang besar di hutan Jepara. Lalu setelah besar digergaji, dipotong, setelah itu dijemur kering, kulitnya dikupas, diukir, dipahat, dibentuk kertas pasir, dicabik-cabik, barulah jadi kayu. Tapi kemudian belum dipaku, dibawa ke Jakarta, dicat, dipaku, dipasang beludru, diletakkan di dalam kotak kaca. Setelah itu barulah semuanya terkagum melihat. Ketika mereka sampai, semuanya bertecak kagum. Dan bahkan seorang suami ketika melihat kursi itu meleleh air mata karena mahalnya luar biasa. Istrinya minta terus. Orang tidak pernah mau tahu prosesnya. Orang hanya tahu setelah dia jadi apa. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, begitulah manusia ini tidak pernah mau tahu proses. Dia mau setelah jadi. Maka dalam proses ila haddit tamam ini sabar-sabar. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, menyematkan cincin yang cantik dan indah di tangan seorang perempuan yang cantik, gadis jelita yang baru saja akad nikah. Dengan senyum yang lebar, aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas berlian permata bertahtakan zamrud katulistiwa tunai. Semua mata melihat cincin yang indah. Masya Allah, tabarakallah, foto pun silih berganti.
Tapi orang tidak satu pun mau tahu bagaimana proses cincin itu, batu itu. Bagaimana cincin itu adalah emas, dan emas itu dari pedalaman sungai di Kalimantan. Mereka mengambil tanah liat, dimasukkan ke dalam kuali, diputar di sungai untuk memisahkan tiga yang kuning. Kuning tanah liat, kuning emas, dan kuning satu lagi. Setelah sampah-sampah terbuang, setelah tanah liatnya bersih, nampaklah ada kuning butiran-butiran. Setelah itu yang kuning-kuning emas ini dicampur, dibakar, dipahat, diukir, dibentuk. Kurang sempurna, dibakar sekali lagi, dipahat, dibentuk. Barulah diletakkan permata. Permatanya pun dari dalam tanah. Batu yang kuat itu dibelah. Setelah dibelah, dipecah. Setelah itu diambil butiran permata, diasah dengan gerenda, dirapikan. Setelah itu diletakkan di atas cincin emas, diletakkan di tangan, diletakkan di etalase kaca di toko emas. Laki-laki dengan perempuan yang akan menikah, laki-laki itu bertanya, "Adinda, cincin mana yang kau mau untuk pernikahan kita?" "Ini." Dipanggil penjual, "Kok berapa harganya?" 300. "Apa?" Orang hanya tahu hasil akhirnya dan tidak pernah mau tahu bagaimana prosesnya.